Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, baik ya, dan tetap semangat tentunya. Jangan lupa bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan nih untuk belajar bersama. Nah, ini adalah the next video mengenai atmosfer, khususnya unsur cuaca. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai awan. Apa sih awan dan bagaimana terbentuknya awan? Nah, awan merupakan sekumpulan uap air yang kemudian mengembun di atmosfer. Bisa dalam bentuk tetesan air ataupun kristal es. Jadi, bagi kamu-kamu nih yang ingin naik awan, sebaiknya urungkan niat ya. Karena walaupun terlihat gembul dan empuk, awan tidaklah cukup kuat untuk dikendarai. Bahkan, jika kita menyentuhnya, awan hanya berisi tetesan air dan kristal es layaknya kabut. Tapi, benda lucu ini bisa berubah menjadi sangat besar loh, berwarna gelap, disertai dengan hujan dan petir yang menyeramkan. Kadang lucu, kadang seram, kadang indah, dan kadang menakutkan. Nah, dengan memahami bentuk awan yang beragam, kita dapat mengetahui keadaan cuaca dalam waktu dekat loh. Perpaduan antara jenis awan yang kerap terjadi menimbulkan karakteristik yang berbeda juga loh. Lalu, bagaimana proses terjadinya awan? Jadi secara sederhana, terbentuknya awan bermula dari sekumpulan uap air yang dipanaskan matahari. Kemudian, uap air akan naik ke permukaan udara. Nah, seperti naik gunung nih, semakin tinggi kita naik, maka akan semakin dingin udaranya. Demikian juga dengan uap air tadi. Suhu yang dingin juga tidak bisa menampung uap air terlalu banyak, sehingga uap tadi mengembun menjadi tetes-tetesan kecil atau kristal es. Tahukah kalian bahwasanya kemampuan awan menimbulkan hujan bergantung pada musim? Pada musim kering di daerah dingin, walaupun awannya tebal, belum tentu mendatangkan hujan, karena dapat tertiup oleh angin. Nah, pada musim panas di daerah tropis, walaupun awannya tipis, sering terjadi hujan. Nah, ini adalah bab awan. Luke Howard. Beliau lahir pada tanggal 28 November tahun 1772 London, Britania Raya, dan meninggal pada tanggal 21 Maret 1864 di Tottenham, London, Britania Raya. Nah, beliau adalah ahli kimia manufaktur Inggris dan ahli meteorologi amatir dengan minat yang luar biasa dalam sains. Kontribusinya yang abadi pada sains adalah sistem tata nama untuk awan. Ia mengusulkan dalam presentasi yang dilakukan pada tahun 1802 kepada Ascasian Society. Ini semua bermula saat Howard menginjak sekolah dasar. Ia kerap memandangi langit tanpa menghiraukan pelajaran. Tapi siapa sangka bengongnya si Howard ini membawa pengaruh besar loh pada meteorologi. Pada tahun 1802, Howard berhasil mengklasifikasikan 3 bentuk awan dan mengkombinasikannya. Nah, 3 bentuk awan itu terdiri dari cirrus, cumulus, dan stratus. Ini semua berasal dari bahasa Yunani, di mana cirrus yang berarti seret atau rambut, khususnya rambut kritik, cumulus itu artinya tumpukan atau gundukan, dan stratus itu lembaran atau lapisan. Sering dengar kan kata strata? Ya, ingat strata, ingat stratus. Kemudian kita akan membahas mengenai pembagian jenis awan. Nah, hasil Kongres Meteorologi Internasional yang diadakan di Munich, Jerman pada tahun 1802 dan kemudian diadakan lagi di Uppala, Swedia pada tahun 1894 mengklasifikasikan awan menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah awan rendah, yang kedua ada awan menengah, yang ketiga ada awan tinggi, dan awan vertikal. Untuk awan tinggi itu terdapat cirrus, stratocumulus, dan nimbostratus. Awan menengah terdapat altostratus dan altocumulus. Sedangkan awan tinggi terdapat awan cirrostratus, cirrocumulus, dan cirrus. Sedangkan untuk awan vertikal itu terdapat awan jenis cumulus dan cumulonimbus. Nah, dapat diingat di sini bahwasanya apabila ada kata nimbus seperti nimbostratus, cumulonimbus maupun cumulus itu adalah jenis awan yang menimbulkan hujan.
Yang pertama, kita akan membahas awan tinggi dulu nih. Nah, awan tinggi ini berada pada ketinggian antara 6 sampai dengan 12 km. Nah, terdiri dari awan cirrus atau disingkat dengan CF, cirrostratus yaitu CS, dan cirrocumulus yaitu CE. Nah, yang pertama kita akan membahas cirrus. Nah, jenis awan ini sifatnya lebih halus dan berstruktur seperti bulu burung, tampak tersusun dari serat lembut berwarna putih, sering tersusun seperti pita melengkung di langit, sering terdapat kristal es, suhu sangat dingin walaupun saat musim panas, dan tidak menimbulkan hujan. Nah, jenis awan selanjutnya adalah cirrostratus. Awan ini memiliki ciri yang halus dan rata, menutupi sebagian atau seluruh langit. Bentuknya seperti kelambu putih atau anyaman yang tidak teratur dan sering menimbulkan halo atau lingkaran yang bulat yang mengelilingi matahari atau bulan pada musim kering. Jenis awan selanjutnya adalah cirrocumulus. Nah, awan ini sifatnya atau cirinya berputus-putus, penuh dengan kristal-kristal es, berbentuk seperti segerombolan domba dan sering menimbulkan bayangan. Penggolongan awan selanjutnya adalah awan menengah yang berada pada ketinggian antara 3 sampai dengan 6 km, terdiri dari awan altocumulus dan altostratus. Yang pertama ada awan altocumulus atau AC. Nah, bentuknya seperti bola yang agak tebal, berwarna putih sampai pucat, berukuran kecil-kecil tetapi banyak, ada bagian yang kelabu dan bergerombol dan berdekatan seakan-akan saling bergandengan. Kemudian ada awan altostratus atau AS. Nah, awan ini cirinya luas dan tebal, umumnya terbentuk pada sore hari yang diikuti dengan hujan pada malam hari, berwarna kelabu sehingga pada matahari dan bulan akan tampak terang, dapat menghasilkan hujan ringan dan gerimis. Klasifikasi awan selanjutnya adalah awan rendah. Awan rendah terdiri dari stratocumulus, stratus, dan nimbus stratus. Nah, kata kunci untuk awan rendah ini adalah stratus ya. Awan rendah ini terdapat pada ketinggian antara 0 sampai dengan 3 km. Awan yang pertama adalah stratocumulus. Awan ini berbentuk seperti bola-bola, sering menutupi seluruh langit, cenderung lebih mengembang ke arah horizontal, tampak seperti gelombang di lautan, lapisannya tipis dan tidak menimbulkan hujan. Awan yang selanjutnya adalah stratus. Nah, cirinya rendah dan sangat luas. Tingginya di bawah 2000 meter dan lapisannya melebar seperti kabut dan berlapis-lapis. Jenis awan yang selanjutnya adalah nimbus stratus. Cirinya, bentuknya tidak menentu, tepinya compang-camping tidak beraturan, warnanya putih kegelapan atau seperti abu-abu tua, penyebarannya di langit cukup luas dan hanya menimbulkan hujan gerimis saja. Kategori yang keempat adalah awan naik atau awan vertikal yang keberadaannya berada pada ketinggian antara 500 sampai dengan 1500 meter. Nah, awan naik ini terdiri dari cumulus dan cumulonimbus. Nah, ini adalah jenis awan cumulus dengan awan yang mengandung kristal es, tebal dengan puncak-puncak agak tinggi, berbentuk pada siang hari karena udara yang naik, terlihat terang jika berhadapan langsung dengan matahari dan timbul bayangan kelabu jika hanya sebelah saja yang memperoleh sinar matahari. Nah, awan ini adalah awan yang paling sering kita temui di siang hari. Nah, ini adalah jenis awan cumulonimbus. Awan ini menimbulkan hujan dengan kilat dan guntur, bervolume besar, dan posisinya rendah dengan puncak yang tinggi seperti menara. Biasanya di atas awan ini terdapat awan cirrostratus, sering terjadi pada waktu angin ribut. Selain 4 penggolongan awan tadi, kita akan membahas awan langka. Apa sih awan langka? Awan langka adalah awan yang jarang terjadi, kalaupun terjadi hanya di beberapa tempat atau pada waktu-waktu tertentu. Yuk kita bahas awan langkanya. Nah, awan langka yang pertama adalah ski patch. Fenomena alam yang langka yaitu awan yang terlihat seperti lubang besar yang berada di tengah-tengah kerumunan awan lainnya. Hal ini menyebabkan langit seperti terlihat berlubang. Fenomena ini dapat terjadi pada wilayah-wilayah yang memiliki suhu yang rendah.
Jenis awan yang selanjutnya adalah tsunami clouds. Tsunami clouds terbentuk seperti gelombang tsunami besar yang disebabkan oleh arus udara dingin dari angin laut. Biasanya awan ini menandakan akan datangnya sebuah badai. Selanjutnya ada morning glory. Fenomena meteorologi langka yang terjadi di beberapa belahan dunia. Awan morning glory terbentuk seperti gulungan panjang yang tebal. Jenis awan selanjutnya adalah lentikuler. Nah, jenis awan ini adalah jenis awan yang sempat viral nih di beberapa waktu lalu. Lentikuler adalah fenomena alam yang sebagian besar bisa ditemukan pada wilayah pegunungan ataupun bukit. Awan ini terbentuk seperti cawan, namun terkadang juga banyak yang menyamakan dengan bentuk UFO. Nah, awan lentikuler ini mulai terbentuk ketika arus dingin yang mengalir sejajar permukaan bumi mendapat hambatan dari objek tertentu seperti pegunungan. Nah, karena hambatan tersebut terpaksa nih, arus udara tersebut bergerak naik nih secara vertikal menuju puncak awan. Jenis awan yang selanjutnya adalah Booker supercell. Nah, Booker supercell adalah sebuah badai petir yang ditandai dengan adanya mesosiklon dalam dan terus-menerus berputar ke atas. Fenomena badai ini kadang-kadang disebut sebagai badai petir yang berputar. Jenis awan selanjutnya adalah mamatus. Mamatus adalah istilah meteorologika untuk bentuk gumpalan-gumpalan menggantung yang terbentuk di atas awan. Nama mamatus sendiri diambil dari bahasa Latin yang berasal dari kata mama yang artinya puting atau payudara. Selanjutnya ada Cirrus Kelvin-Helmholtz. Nah, jenis ini seperti gulungan ombak dengan pusaran bergulir yang terlihat di bagian atasnya. Awan jenis ini biasa tampak di dunia dan di lapisan atmosfer mana saja. Tetapi hanya berlangsung beberapa menit saja nih, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Jenis awan selanjutnya adalah undulatus asparatus. Undulatus asparatus adalah formasi awan tidak beraturan yang tampak gelap dan seperti badai, namun cenderung menghilang tanpa membentuk sebuah badai. Jenis awan selanjutnya adalah mata langit. Mata langit merupakan suatu fenomena yang cukup menyeramkan. Hal itu karena bentuk awannya nih seperti sebuah mata yang sedang melihat. Banyak nih yang mengaitkan fenomena ini dengan sebuah datangnya musibah atau akan hadirnya sebuah musibah. Jenis awan selanjutnya adalah cincin merah. Cincin merah merupakan sebuah fenomena yang tidak biasa yang memperlihatkan awan berwarna merah berbentuk seperti cincin. Belum ada nih penjelasan secara ilmiah tentang bagaimana sih proses terjadinya fenomena ini. Nah, itulah tadi awan-awan langka. Sekarang kita akan membahas mengenai awan rendah. Awan yang rendah atau dekat dengan permukaan bumi atau bisa disebut dengan istilah kabut. Apa saja nih jenis-jenis kabut? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama adalah kabut sawah. Tentu kalian semua udah gak asing lagi kan? Kabut sawah adalah kabut yang terjadi pada malam atau pagi hari ketika cuaca terang dan udara dingin melalui sungai, selokan, atau wilayah sawah. Nah, hal itu terjadi karena air yang bersuhu lebih panas, suhu udara akan naik dan kesanggupannya memuat air bertambah sehingga menjadi penguapan. Akan tetapi, setelah sampai daratan yang agak tinggi, udara tersebut mendingin dan mengalami kondensasi yang menyebabkan terjadinya kabut atau membentuk sebuah kabut. Nah, selanjutnya ada yang namanya kabut adveksi. Nah, kabut adveksi adalah kabut yang terjadi karena udara panas yang mengandung uap air melewati daerah dingin, sehingga terjadi kondensasi dan membentuk sebuah kabut. Nah, selanjutnya ada kabut industri. Kabut industri adalah kabut yang berwarna kehitaman yang terdapat di atas wilayah industri akibat kumpulan asap pabrik. Jumlah inti kondensasi bertambah banyak sehingga udara yang mengandung uap air membentuk kabut. Selanjutnya ada kabut pendinginan. Kabut pendinginan adalah kabut yang terjadi pada malam hari dan udara terang karena pendinginan. Lapisan udara yang terjadi mencapai kelembapan relatif 100%. Nah, itulah tadi materi tentang awan. Baik awan yang terjadi pada umumnya, awan langka, dan kabut. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.